Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Smithereens. Tapi sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Chris yang berprofesi sebagai seorang driver taksi online di kota London. Chris diketahui sangat membenci yang namanya teknologi. Hal ini terlihat ketika ia menunjukkan reaksi kecemasan saat melihat orang-orang di sekitarnya sibuk dengan handphone mereka. Chris juga ternyata diketahui kehilangan tunangannya dalam sebuah kecelakaan mobil setelah bertabrakan dengan seorang pengemudi yang mabuk. Oleh karena itu, ia pergi ke sebuah grup terapi untuk mengatasi rasa kehilangannya. Di grup terapi tersebut, Chris bertemu dengan seorang wanita bernama Hailey yang juga berusaha mengatasi rasa kehilangan terhadap putrinya yang telah meninggal dunia 18 bulan yang lalu. Mereka pun akhirnya mengobrol dan berhubungan seks. Setelah itu, Hailey menceritakan pada Chris bahwa ia sedang berusaha untuk masuk ke dalam akun sosial media persona milik anaknya untuk mencari tahu penyebab kematian sang anak. Hailey juga terlihat menuliskan semua kemungkinan password yang digunakan oleh anaknya ke dalam sebuah buku catatan. Akan tetapi, setiap ia gagal memasukkan password sebanyak 3 kali, maka akun tersebut akan terkunci. Dan Hailey harus mencoba kembali keesokan harinya. Pada suatu hari, Chris mendapat orderan untuk menjemput seorang pria bernama Jaden di perusahaan sosial media terkemuka bernama Smithereens. Ketika Jaden sedang fokus dengan handphone di tangannya, Chris yang ternyata berniat menculik pria itu memutuskan untuk membawanya ke sebuah daerah terpencil dan mengancamnya dengan sebuah pistol. Untuk menghindari kecurigaan, Chris lalu berpindah mobil dan mengikat kedua tangan Jaden serta menutup kepalanya dengan sebuah kantong. Setelah itu, ia kemudian bergegas pergi ke suatu tempat. Akan tetapi, sialnya seorang polisi melihat Jaden dengan kepala terbungkus di kursi belakang mobil lewat di hadapannya. Merasa curiga, ia lalu memutuskan untuk mengejar mobil tersebut bersama dengan rekannya. Di sisi lain, Chris yang mengetahui bahwa polisi sedang mengejarnya, segera mempercepat laju mobilnya. Namun ia secara tiba-tiba hampir saja menabrak 2 orang pesepeda yang kemudian membuatnya mendadak banting setir dan mogok di tengah lapangan terbuka. Ketika kedua polisi itu mendekat, Chris lalu mengacungkan pistolnya ke arah Jaden dan memerintahkan mereka untuk mundur. Terpaksa, kedua polisi itu pun akhirnya menunggu di ujung jalan. Tak lama setelah itu, mobil polisi yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Grace tiba di lokasi kejadian. Tidak hanya itu, beberapa remaja pesepeda yang masih berada di lokasi kemudian memposting kejadian tersebut ke Smithereens. Sedangkan di sisi lain, Chris baru mengetahui bahwa Jaden ternyata baru saja menjadi seorang anak magang di Smithereens selama 1 minggu. Dan di kantornya, ia mengaku bahwa dirinya tidak mengenal banyak orang. Akan tetapi, Chris memaksanya untuk menghubungi orang yang memiliki jabatan tertinggi yang ia kenal di sana. Jaden pun akhirnya terpaksa menghubungi atasannya dengan menggunakan handphone milik Chris. Chris kemudian meminta wanita itu untuk segera menghubungkan panggilannya ke CEO Smithereens yang bernama Billy Bauer. Namun telepon tersebut akhirnya ditangani oleh Penelope Wu yang merupakan COO Smithereens di California, Amerika. Penelope kemudian memberitahu Chris bahwa Billy sedang tidak berada di kantor dan ingin pergi menyendiri tanpa teknologi selama 10 hari. Sambil mengulur waktu, wanita itu juga menghubungi FBI dan bekerja sama dengan kepolisian Inggris untuk mencari informasi tentang Chris dan mendengarkan percakapan di dalam mobil saat nada tunggu diputarkan. Kedua polisi tadi pun akhirnya bergegas pergi ke rumah Chris untuk mendapatkan informasi tentang pria itu dan juga motif penculikan tersebut. Sedangkan Penelope dan tim mencari akun sosial media milik Chris dan mengetahui informasi tentang kecelakaan mobil yang sempat ia alami bersama dengan sang tunangan 3 tahun yang lalu.
Karena Chris tetap bersikeras ingin berbicara dengan Billy, Penelope juga akhirnya terpaksa mengirimkan pegawainya untuk menemui Billy di tempat retretnya. Di sisi lain, para polisi yang berjaga di lokasi mendengar Chris mengatakan pada Jaden bahwa pistol yang ia pegang ternyata hanyalah sebuah pistol mainan. Para remaja pesepeda yang masih berada di sana menguping informasi tersebut dan mempostingnya ke sosial media. Akan tetapi, Chris ternyata melihat postingan tersebut dan segera menembakkan pistolnya ke udara untuk membuktikan bahwa pistol yang ia pegang ternyata benar-benar asli. Terkejut, kepala polisi yang berjaga akhirnya memberikan perintah kepada sniper untuk menembak Chris. Namun, peluru tersebut hanya mengenai lengan pria itu. Sedangkan Billy yang pada awalnya merasa sangat terganggu, kemudian menyadari pentingnya kejadian ini karena jiwa seseorang sedang dalam bahaya. Billy lalu berbicara dengan Chris dengan menggunakan taktik negosiasi yang diberikan oleh timnya. Akan tetapi, Chris mengetahui hal tersebut dan meminta Billy untuk menyampaikan apa yang benar-benar ia pikirkan dan rasakan pada saat itu. Chris kemudian memberitahu Billy alasan mengapa ia ingin berbicara dengannya secara langsung. Chris mengatakan bahwa ia merasa sangat bersalah atas kecelakaan yang terjadi 3 tahun yang lalu, yang sebenarnya disebabkan oleh kelalaiannya ketika mengemudi mobil. Di mana pada saat itu, Chris yang aktif menggunakan sosial media ternyata sedang melihat notifikasi yang muncul di aplikasi Smithereens miliknya. Akan tetapi, fakta tersebut tidak pernah diketahui oleh pihak kepolisian, dan mereka akhirnya menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh si pengemudi mabuk yang juga tewas di lokasi kejadian. Chris menginginkan Billy mengakui bahwa sosial media memang dibuat untuk membuat penggunanya merasa ketagihan. Menariknya, hal tersebut langsung disetujui oleh Billy. Pria itu juga mengatakan bahwa tujuan dari retret yang sedang ia jalani adalah untuk mempertimbangkan apakah ia harus meninggalkan perusahaan tersebut karena ia merasa jalan yang kini diambil oleh perusahaan berbeda dengan tujuan awal dari bersosial media. Di akhir percakapan, Billy menawarkan kompensasi apa yang bisa ia berikan kepada Chris atas masalah ini. Chris yang berniat untuk mengakhiri hidupnya kemudian teringat akan sesuatu. Ia lalu bertanya pada Billy apakah ia mengenal CEO dari perusahaan sosial media Persona. Billy kemudian menjawab bahwa ia tentu saja mengenalnya. Tak lama setelah itu, Hailey menerima sebuah telepon yang memberitahukan sandi akun Persona milik putrinya, yang ternyata adalah kode kapal yang ada di latar foto liburan mereka. Merasa puas, Chris kemudian berniat untuk melepaskan Jaden. Akan tetapi, Jaden yang telah mengetahui motif penculikan itu meminta Chris untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk mengakhiri hidupnya. Mereka berdua pun akhirnya bertengkar di dalam mobil. Melihat kejadian itu membuat kepala polisi di lokasi menjadi salah persepsi dan memberikan perintah kepada sniper untuk menembak Chris. Di sisi lain, Hailey akhirnya berhasil masuk ke dalam akun sosial media milik anak perempuannya itu. Di adegan terakhir, terlihat Billy, Penelope, dan orang-orang di seluruh dunia melihat notifikasi yang muncul di aplikasi Smithereens mereka. Setelah membaca pemberitahuan tersebut dan merenung sejenak, mereka pun kembali melanjutkan aktivitas mereka, dan film ini pun akhirnya selesai. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari Netflix series Black Mirror yang berjudul Smithereens. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film atau series favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.